Sehingga ada 4 hal yang boleh kita tarik hari ini menjadi sebuah, boleh disebutkan kesimpulan, karena terhubung dengan Mesias disingkirkan berarti Yesus disalibkan, Yesus mati. Maka yang pertama, kematian Yesus adalah jawaban untuk nubuat 2300 petang dan pagi. Ya. Penghakiman sudah jelas. Bagaimana dengan manusia yang tidak mengenal Yesus atau bagi mereka yang mati tidak mengenal Yesus? Apakah mereka akan binasa? Hari ini kita telah melihat bahwa Tuhan memperlihatkan rencana hadirnya Mesias yang disingkirkan kepada Daniel. Karena Daniel pasal 9 ini disampaikan kepada Daniel, memberikan satu kepastian dengan memberikan jawaban pada permasalahan kosmik. Saya boleh sebutkan kosmik karena ini permasalahan global untuk nubuatan 2300 petang dan pagi. Itu bukan hanya masalah internal untuk bangsa Yahudi saja, tetapi itu adalah menentang Allah dan tentunya melibatkan alam semesta. Bagaimana ada kuasa-kuasa yang coba untuk merampas pelayanan, jasa pengorbanan dan pengampunan yang diberikan oleh Allah dan kemudian itu diambil, ya. Jadi itu berbicara tentang konteks pertentangan antara baik dan jahat. Tetapi tidak hanya memberikan jawaban kepada permasalahan kosmik. Jadi mengenai Mesias disingkirkan ini tidak hanya memberikan jawaban kepada permasalahan kosmik yang muncul di Daniel pasal 8, nubuatan 2300 petang dan pagi, tetapi juga memberikan jawaban pada permasalahan kota dan bangsa Yahudi itu sendiri. Sehingga ada 4 hal yang boleh kita tarik hari ini menjadi sebuah, boleh disebutkan kesimpulan. Karena terhubung dengan Mesias disingkirkan berarti Yesus disalibkan, Yesus mati. Maka yang pertama, kematian Yesus adalah jawaban untuk nubuatan. Sepertinya ini kurang ya, lengkap. Adalah jawaban untuk nubuat 2300 petang dan pagi. Ya, apa yang digelisahkan atau tidak dapat dipahami oleh Daniel di dalam skema 70 kali 7 masa, maka ada kematian Yesus itu memberi jawaban pada permasalahan kosmik ini. Kemudian kematian Yesus ada dalam bagian nubuatan 70 minggu, 70 kali 7 masa. Kemudian yang ketiga, kematian Yesus menjadi inti dan fokus dari penghakiman Allah. Karena kita akan melihat, kemarin saya sudah sedikit untuk menjelaskannya, memang benar standar penghakiman itu adalah hukum Allah. Tetapi kita akan melihat bahwa kasih dan keadilan Allah akan justru diungkapkan, akan dinyatakan di dalam penghakiman ini. Kemudian yang keempat, kematian Yesus atau Mesias yang disingkirkan tidak hanya kematian, tetapi juga termasuk kehidupan dan kebangkitan Yesus adalah jawaban untuk tema kosmis, yaitu pertentangan baik dan jahat. Saya pikir itu yang boleh menjadi inti dari pelajaran kita di hari Rabu ini. Semoga semakin lebih memperjelas untuk bagian kemarin dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, disilakan jika ada komentar tambahan dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami persilakan terlebih dahulu Om Pendeta Alex Rantung, kiranya boleh memberi tambahan sehubungan dengan pelajaran kita hari ini.
Oh, sudah sangat jelas sekali pekabarannya terpusat kepada Yesus Kristus. Hanya hal yang sangat penting sekali. Tahun 34. Kenapa tak ada tahun 34? Iaitulah kesempatan masih Yesus berikan kepada orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya mereka membunuh Stefanus. Maka akhirnya kesempatan ini dialihkan. Kita adalah turunan Yahudi yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Memang banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita tetap berpegang teguh, tidak goyah. Keselamatan itu hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Thank you pekabarannya. Thank you. Puji Tuhan. Terima kasih Om Pendeta. Ada kira-kira pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara? Pendeta, ini ada pertanyaan dari live stream, Pendeta. Oke, silakan jadi. Dari Bapak Richard katanya, bagi pengikut Oh, Yesus, kemarin ya. penghakiman sudah jelas. Bagaimana dengan manusia yang tidak mengenal Yesus atau bagi mereka yang mati tidak mengenal Yesus? Apakah mereka akan binasa? Oke, pertanyaan yang luar biasa ya. Baik, saya pernah tiba dalam satu posisi dengan sebuah pertanyaan. Karena Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menyebutkan bahwa hati nurani adalah wadah di mana Allah, sarana di mana Allah boleh berkomunikasi dan menyatakan maksud-maksud Allah di sana, kehendak-kehendak Allah. Jadi ada konsep yang kemudian saya tangkap, dan ini yang menjadi pertanyaan Bapak Richard, adalah bahwa Tuhan Maha Adil, dan ya memang ayat itu menyebutkan bahwa kita akan dihakimi berdasarkan dengan apa yang kita ketahui, berada di bawah hukum Taurat ya. Jadi kita akan dihukum juga berdasarkan hukum Taurat. Tetapi yang tidak di bawah hukum Taurat, maka hati nurani itu akan menjadi sebuah filter, dan yang tahu itu tentang adil, seadil-adilnya itu adalah Allah. Kita manusia tidak dapat menilai untuk hal ini. Jadi saya bisa melihat memang orang-orang yang mungkin purbakala ya, di pelosok-pelosok terpencil yang disebutkan mungkin tanda kutip kanibal ya, tapi mereka masih punya perasaan atau sikap yang baik, hormat, respek kepada orang lain dengan sesama. Nah, berdasarkan akan hal-hal ini, maka kita bisa lihat kalaupun ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dalam perhitungan Allah, dalam hikmat Allah, dalam kemahabijaksanaan Allah, maka kita bisa melihat Allah bisa menilai orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran Allah berdasarkan dorongan hati nurani mereka. Itu apakah Tuhan yang tahu, dan bisa saja mereka bisa dibenarkan. Ya. Dan akhirnya saya tiba kepada satu pertanyaan. Kalau memang demikian bisa saja terjadi, mengapa kita susah-susah untuk harus pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil? Kalau dalam konteks ini itu bisa terjadi, bisa teraplikasikan. Tetapi akhirnya saya tiba kepada satu kesimpulan. Itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi yang jauh menjadi kerinduan Allah bahwa agar orang banyak bisa mengenal Allah, dan sekiranya mereka bisa tahu bahwa itulah Allah yang telah mati dan menyelamatkan kita manusia. Dan karena itu kita diminta untuk tetap terus kabarkan ke pelosok, ke seluruh dunia, kepada suku, bangsa, kaum, dan bahasa.
Nah, hari ini pertanyaan ini ditanyakan, bagaimana dengan opung-opung kita dahulu atau orang tua kita dahulu? Saya meyakini bahwa Allah dalam hikmat, dalam cara yang kita tidak bisa bantah, sanggah untuk kemahakuasaan Allah atas hal ini, tetapi Allah mempunyai perhitungan untuk pernyataan Allah itu bisa dalam dua bagian, kan? Jadi ada secara umum dan secara khusus. Secara umum, alam semesta pun bisa berbicara tentang Allah kepada mereka. Karena alam ciptaan ini, langit cakrawala berbicara tentang menceritakan kemuliaan Allah. Kemudian interaksi sosial kita dengan sesama itu juga bisa menjadi pernyataan Allah kepada orang yang tidak mempercayai Yesus. Dan termasuk hati nurani, tapi hati nurani yang ada tanda kutipnya. Oke, sedangkan untuk pernyataan khusus adalah orang yang menerima firman Tuhan, Alkitab. Tetapi lebih spesial lagi adalah pernyataan spesial itu adalah Yesus, karena firman itu menjelma menjadi manusia. Mereka yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, dalam kategori-kategori ini, maka mereka yang mendapatkan pernyataan Allah secara khusus, itulah orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Sedangkan untuk pernyataan umum adalah orang-orang yang mungkin belum percaya terhadap kebenaran. Namun dalam hal ini, Allah membuat perhitungan berdasarkan dengan terang apapun, sekecil apapun yang telah mereka dapatkan. Permasalahan yang lain, jika kita tahu mereka belum tahu dan kita tidak sampaikan. Ini dalam konteks mereka tidak ada yang jamah mereka, tidak ada yang beritahu mereka, tapi mereka hidup dengan ketulusan melakukan sesuatu walaupun mereka mungkin tidak tahu bahwa itu adalah salah. Saya sangat hati-hati dengan hal ini, karena ini area dari Allah itu sejati, hak prerogatif daripada Allah di dalam menentukan keselamatan orang-orang yang di luar daripada mengetahui akan kebenaran. Saya harus berguru dulu ke Pendeta Rantung. Kira-kira ada tambahan Pak Pendeta supaya bisa memberi tambahan yang komplit untuk Bapak Robert. Ini peranan dari Roh Kudus. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya kira sudah sangat jelas sekali pertanyaan. Allah itu sangat apa? Sangat adil. Allah mengetahui segala sesuatu. Itu yang saya selalu katakan. Di dalam Ulangan 29 ayat 29, banyak hal yang kita tidak pahami. Nanti dengan Tuhan kita akan dapat tahu persis seluruhnya. Saya ada pengalaman melayani Kalimantan. Kami kaget masuk ke daerah Dayak di pedalaman, bahwa satu kumpulan yang bukan orang Kristen, tidak ada agama apa-apa, tapi mereka kuduskan hari Sabat. Mereka kalau pergi ke kebun potong kayu, maka mereka terpotong kaki mereka mengenai Sabat. Mereka tidak pernah dengar mengenai Sabat. Jadi ini seperti Mrs. Ranto katakan tadi, pekerjaan Roh Kudus itu sangat bagi kita masing-masing. Ulangan 29 ayat 29 betul ayatnya. Barang yang kita doa ke Tuhan, Tuhan yang mengetahuinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi benar ya. Hati nurani itulah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati seseorang. Terima kasih.